Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah ila hadratin mu'allibil kutubil ladzi ta'allamna wa 'allamna wa la fatihim. Susan Al-Adati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jami Al-Bantani wa ila Adati Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Al-Fatihah ila Adati Syekh Zainuddin Al-Malibari wa ila Adati Masyayikhina wa mu'allimina wa asatizina wa susan li hadrati Syekhuna ila Haji Khairabandi bin Adin Mas Abdullah wa ila Adati Syekh Haji Abdul Hadi bin Haji Muhammad Zain wa ila Adati Syekh Syafi'i bin Haji Abdul Hamid Lalu Syekh Syafi'i Hadami bin Haji Salah Rahini wa ila hadati Syekh Haji Muhammad Zain Al-Abidin bin Haji Nyasugana wa ila hadati Syekh Haji Jabar bin Haji Khair min Azamin Haji Muhammad Samas Haji Abdul Fatah bin yang Haji wa ila hadati Syekh Haji Rajin bin Yung wa ila hadati Syekh Haji Raiman bin Ahmad wa ila hadati Syekh Yusuf bin Haji Raiman wa ila Abinal Mahbub bin Haji Mahyar bin Haji Nimi wal Marhumah Ibunda Haji Asrah bin Haji Usman wa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat nasallallahu bi barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim naf'an mubarakan lana wa lidinika linnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Rabbi zidna ilma arzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, baca dulu. Wa amma dhahabu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma dhahabu fa nisabuhu ishruna mithqalan wal fiddatu mi'ata dirham wa yajibu fihima rub'un wa ma zada fa bihisabihi wa la budda fihima minal hawli illa ma hasala min ma'dinin warikazin. Warikazin. Warikazin di situ. Terus lanjut. Ayuh. Illa ma hasala min ma'dinin aw rikazin fayukhrijuha halan wa fir rikazil khumusu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma adh-dhahabu fa nisabuhu isruna mithqalan itu ya. Wa amma adh-dhahabu dan adapun zakatnya emas. Fa nisabuhu maka nisabnya itu emas isruna mithqalan yaitu 20 mithqal. Wa madzahabu dan adapun zakatnya emas fa nisabuhu maka batas atau nisabnya itu emas isruna mithqalan yaitu mencapai 20 mithqal. Wal fiddatu dan adapun perak mi'ata dirhamin yaitu 200 dirham. Wa yajibu dan wajib fihima
pada emas dan perak alias zahab dan fiddah, rubu'ul usyri. Ada tulisannya di situ usyri? Nggak ada. Rubu'un doang. Oh, kurang cetakan tuh. Rubu'ul usyri. Ada yang pakai? Ada yang pakai? Wah, yang nggak pakai yang murahan kali itu belinya. Pakaiin usri. Rubu'ul usri. Wa yajibu dan wajib fihima pada zahab dan fiddah alias emas dan perak, zakatnya rubu'ul usri, yaitu 1/4 dari 10. Wa ma zada, wa ma dan adapun nisab zada yang melebihi, fabi hisabihi maka dengan hitungannya itu nisab. Wala buddha dan mesti, mau tidak mau alias kudu. Jadi wala buddha banyak maknanya. Wala buddha mesti, wala buddha mau tidak mau, atau wala buddha dan kudu. Fihima pada zahab dan fiddah, pada emas dan perak. Wala buddha fihima dan mesti pada keduanya alias emas dan perak, minal hauli daripada haul, illa kecuali ma hasolah sesuatu yang dihasilkan, min ma'dinin dari barang tambang, pertambangan, aurikazin atau barang temuan alias harta korun. Fayukhrijuha maka dikeluarkannya itu ma'din atau rikaz alias ma hasola min ma'dinin, halan seketika itu. Wa fir rikazi dan pada rikaz alias harta temuan, al khumusu yaitu zakatnya 1/5. 1/5 dapat deh ya. Tabarukan baca bareng-bareng Arabnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bahasan kita sampai taklim hari ini masih belum bergeser bab zakat. Karena masih belum bergeser dari bab zakat, jangan lupa juga tanamkan dalam hati kita keyakinan, mudah-mudahan dengan sebab keberkahan ngaji bab zakat, semuanya dijadikan pengamal ilmu zakat. Kalau dijadikan pengamal ilmu zakat, statusnya orang susah apa orang kaya? Orang kaya. Ntar kalau udah pada kaya, insya Allah nih ilmu manfaat, bisa kepake. Kemarin-kemarin rada susah, wasilah ngaji zakat, keberkahan, dikasih kecukupan rezekinya, bisa ngamalin. Jangan salah mindset ngaji bab zakat, ngebayangannya gue mustahik apa bukan ya. Itu sama juga minta susah begitu mah. Akhirnya berdoanya minta tak susah. Ditanemin, yakinin dibalik keberkahan kita taklim mempelajari bab zakat, mudah-mudahan Allah robah ekonomi kita, diberkahkan rezeki kita, yang belum lancar, belum ketemu, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak harta zakat atau jenis-jenis zakat yang wajib dizakati, ini termasuk diantaranya 8 golongan itu adalah emas perak. Jadi ada 8 golongan yang wajib dizakatin. Satu, golongan pertama naqdain, itu isinya 2, naqdain emas sama perak.
Yang kedua ni'amun, hewan-hewan ternak, isinya 3, onta, sapi, kambing. Ada lagi yang keenam, utin, sesuatu yang dijadikan bahan pokok kekuatan, tergantung daerahnya tuh. Ada lagi yang ketujuh, tamar alias korma kering. Yang kedelapan, inab, anggur kering. Nah, pada materi ini kita alhamdulillah udah ngebahas bab zakat ternak. Lalu udah juga zakat apa lagi? Zakat pertanian. Lanjut sekarang pada masuk poin yang keberapa nih? Yang ketiga ya. Pertanian udah, peternakan udah. Sekarang masuk pada zakat nakdain, emas perak. Berapa zakat emas yang harus dikeluarkan? Dan nisabnya itu berapa batasannya? Kita kembali ke laptop, berpanduan pada kitab. Dalam bahasa kitab, kata Syekh Nawawi, bahasa kitab di sini, wa amma dzahabu fa nisabu isruna. Disarahin di situ sama Syekh Nawawi. Adapun zakatnya emas itu nisabnya isruna misqalan, yaitu 20 misqal. 20 misqal. Ini bahasanya pakai bahasa kitab. Apa itu misqal? Sedangkan perak wa amal fiddah, dan adapun fiddah mi'ata dirhamin, 200 dirham. Jadi ketika memiliki emas sebanyak 20 misqal atau memiliki perak sebanyak 200 dirham, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Saya kagak ngerti misqal apaan. Dirham apaan? Ini bahasa kita. Jadi dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah zakat, setelahnya diperintahkan terlebih dahulu zakatul abdan, zakat fitrah, maka pada tahun kedua Hijriah turun perintah selanjutnya, yaitu zakatul mal. Jadi zakat mal setelah turun perintah zakat fitrah. Cuman dalam pembahasannya zakat fitrah belakangan di sini. Tapi yang didahulukan zakat mal. Zakat mal turun pada perintah selanjutnya, yaitu pada tahun kedua hijrah setelah Nabi hijrah. Nah, pada perintah itu Rasul mendapat ajaran syariat untuk membawa syariat zakat. Ada 2 kekuasaan yang sedang eksis di dunia, ya. Jadi Rasul membawa syariat zakat menghadapi keeksistensian 2 kekuasaan yang sedang berkuasa. Satu Romawi, yang kedua Persia. Sekali lagi, satu Romawi, kedua Persia. Baik Romawi maupun Persia, mereka sama-sama memiliki alat tukar ketika itu berbeda. Punya alat tukar atau uang, bahasa kitanya dah. Nah, Rasul datang memandu itu dengan keadaan yang sedang berjalan uang tukar yang sedang dikuasai oleh Romawi dan Persia. Romawi uang tukarnya yaitu dengan dinar. Kalau Persia dengan dirham. Apa itu dinar? Apa itu dirham? Masing-masing nanti kita pahami. Dalam kitab I'anatul Thalibin, kalau dari segi katanya, ini dinar, kita ambil kalimatnya, akhir kalimatnya apaan? Narun, dinar, akhir kalimatnya nar. Kalau dirham, akhir kalimatnya hamun. Punya makna yang luar biasa. Dinar, nar artinya api, panas. Dirham artinya apa? Hamun, bingung, puyeng.
Jadi bawaannya kalau ada urusan begituan apaan? Puyeng sama panas. Saudara yang lagi akur gara-gara ada dinar, jadi pada nggak akur, mencakar-cakaran. Punya duit, puyeng, nggak punya duit apalagi. Sepuyeng-puyengnya enakan puyeng megang kata siapa? Banyak orang yang lagi akur, lagi susah sama saudara, gara-gara punya duit, malah jadi nggak akur, nggak jadi jaminan. Sepuyeng-puyengnya enakan megang duit juga katanya. Kadangkala kita nggak mampu bawa masalah ketika memegang duit. Lagi nggak megang duit mah mampu bawa masalah. Tapi giliran megang duit nggak mampu bawa masalah. Kenapa nggak mampunya? Merasa kuasa, merasa punya power. Siapa juga bisa bayar, siapa gue bisa beli. Nafsu di situ punya modal. Tapi lagi nggak punya duit, ya gue mah orang susah. Biar lu iles-iles juga, lu iris darahnya nggak keluar ini. Itu kadang-kala begitu. Jadi kadang-kala kita ini lebih mampu ngontrol dalam keadaan susah dibanding lagi kecukupan. Lagi duit banyak mah nggak boleh kesenggol orang dikit, nggak boleh orang rendahin, mau nenggel aja udah, merasa punya banda banyak. Jadi kadang-kala masalah itu lebih susah menghadapinya ketika kita megang duit. Kalau nggak punya duit nggak jadi gede masalah. Emang nggak punya apa-apa, mau gede dari mana? Susah ngelawannya. Tuh, bawaannya maknanya itu nar, panas. Terus kedua, dirham, puyeng. Malun, harta. Apa artinya mal? Ada dalam Al-Quran bahasa imalah. Imalah itu diapain? Dimiringin, didoyongin, dicondongin. Jadi wadduha jadi wadduhe. Jadi mal tuh hartanya orang cenderung sama harta, condong sama harta. Pokoknya kalau udah bawaannya ada duitnya udah miring aja udah. Gampang udah. Terus lagi dari kata zahab. Zahab artinya apa? Zahaba Zaidun. Hah? Artinya zahaba Zaidun. Zahaba pergi. Zahab tuh pergi. Fiddah artinya bercerai-berai. Dalam ayat Quran, walau kunta fazzon gholizul qalbi, kalau seandainya engkau keras hati hai Muhammad, lan faddu min haulik, tentu orang-orang sekitaranmu akan menghindar darimu. Jadi artinya bercerai-berai. Jadi bawaannya tuh zahab, fiddah, mal, dinar, dirham, bawaannya ngajakin puyang semua. Tapi kenapa yang bisa jadi puyang? Dalam kitab Fathul Mu'in ada sebabnya yang bisa jadi puyangnya. Wal mar'u in ahabbahuma qalbuhu mu'adzabun. Kalau orang yang bisa jadi puyang kalau narok rasa cinta di ini semua. Kalau nggak ditaruh rasa cintanya, cukup ada di kantongnya aja, cukup ada di brankas, ada di lemari, ada di rekening, cukup naroknya di situ aja. Naroknya nggak dalam hati. Ini nggak ditaruh dalam hati, ini insya Allah nggak bakal mu'adzabun, nggak bakal terseksa, nggak bakal terseksa sama emas, nggak bakal terseksa sama perak, sama duit, sama harta. Ini yang jadi tersiksa gara-gara kudunya taruh di kantong malah ditaruh dalam hati. Yang di kantong orang kita taruh hati kita juga. Kebangetan jadi puyang tuh begitu. Orang yang punya belum tentu mikirin, kita yang nggak punyain mikirin harta orang. Itu dia nggak apa-ngapain bisa kayak gitu, ganti mobil mulu, motor ganti lagi aja. Lah orang yang udah ganti kendaraan lu yang meriang. Kan begitu. Itu namanya naruhnya nggak di kantong, di hati itu gitu, bahaya. Sesuai makna zahab, pergi, fiddah, maur, malun, condong, doyong, dinar, narun, api, dirham, hamun, puyeng. Itu dari sisi kata. Nah, ketika Rasul membawa syariat zakat, itu yang sedang berlaku dua mata uang. Satu dirham, kedua dinar. Dinar dipegang oleh kekuasaan Romawi, yaitu mata uang yang bahannya terbuat dari emas. Dinar, emas. Kalau dirham dipegang oleh kekuasaan Persia, mata uang yang terbuat dari perak.
dirham sama dinar. Jadi sekali lagi, dinar itu mata uang kerajaan Romawi, rajanya disebut kaisar bahasa kitanya ya. Dalam tulisan Arabnya pakai kaisar. Itu dipegang Romawi. Mata uangnya dinar, terbuat dari bahan emas. Kalau Persia, mata uang terbuat dari perak. Kerajaannya namanya Kisra, pakai kaf, Kisro nyebutnya. Ya, itu sedikit-sedikit kayak hampir mendekati kaisar sama Kisro, Raja Kisro. Ada lagi tuh di kerajaan-kerajaan Mesir, kayak apaan tuh? Fir'aun, ya, kerajaan Mesir. Sebelumnya kan Aziz, Abdul Aziz, ya, kerajaan Islam. Turun kemari-kemariin Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang, nama kerajaan. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Ramses ya. Ya, kalau kita tuh Hamengkubuwono 1, Hamengkubuwono 2, 3. Itu ada namanya Fir'aun tuh yang sedang membersamai zaman Nabi Musa. Itu Ramses atau Fir'aun yang ke-22. Jadi bukan nama orang, ada nama aslinya. Saya lupa tuh namanya. Kalau nggak salah Mus'ab bin apa tuh namanya. Nama Fir'aun, nama asli Fir'aun. Nah ketika itu Rasul datang bukan masa Fir'aun, bukan. Masa Romawi dan Persia, dengan mata uang yang sedang berlaku adalah dirham dan dinar. Dinar terbuat dari emas, dirham terbuat dari perak. Terus tuh masa sahabat, masa tabi'in, masa para ulama salaf, sampai ke ulama kholaf, terus masih berlaku uang-uang tukar dengan emas dan perak. Jadi dulu orang kemana-mana bawa emas. Kalau orang dulu bahasa nyebutnya apaan? Bobangan ya? Bobangan ya? Masih zaman-zaman belum merdeka. Tuh gobangan begitu, minta uang pajak tuh, uang tokek, dilemparin terus kantong konjen. Lu ada naik kuda ya, lempar aja tuh. Kalau duitnya emas semua tuh, emas semua. Nah itu dulu uang tukarnya seperti itu kemana-mana. Jadi kalau mau beli sayur, mau beli bangunan bahan rumah segala macam, mau belanja pakaian, pakai bawa emas. Jadi kalau seandainya nggak bawa itu dulu nggak bisa ada alat tukar. Nah seiring waktu bergeser, lahir namanya apa tuh? Moneter ya. Setelah meletusnya Perang Dunia Kedua 1939 sampai 1945 tuh ya, antara Jerman, Polandia, Prancis, terus apa lagi Jepang, negara-negara yang punya poros ini ada tuh, akhirnya mempengaruhi sama keberlangsungan standar ekonomi yang lagi berjalan itu, mau nggak mau mempengaruhi. Yang tadinya nilai tukarnya stabil dengan emas dan perak, akhirnya ada keputusan lembaga moneter mengganti uang tukar dari emas dan perak dengan kertas tapi yang menyamai jumlah nilai emas. Jadi secara nggak langsung kalau kita lagi kemana-mana bawa duit 100.000 tuh, terus secara nggak langsung lagi bawa emas, cuman emas yang punya nilai ukuran 100.000. Jadi dengan lembaga moneter. Nah dari dirham, dari dinar bisa jadi miskol nih, bagaimana buat menyesuaikan dengan hitungan orang kita gimana? Dalam bahasa kitab di sini pakai bahasa miskol, yaitu 20 miskol. Apa itu miskol? Bahasa Irak. Bahasa Irak. Miskol satu makna dengan dinar. Jadi 20 miskol sama juga dengan 20 dinar. 20 dinar itu sama dengan 20 jumlah uang yang terbuat dari emas. Nah perbandingan dinar sama dirham jauh ketika masa itu. Bandingannya 1/10. Jadi kalau punya dinar 1 biji, itu untuk membandingi nilai yang sama 1 dinar harus punya 10 dirham. Jadi kalau kita punya 100.000, kalau ente pengen punya sama nilai yang kayak saya punya 100.000, ente 10.000 aja kudu punya 10, baru itu sama yang 100.000. 1 dinar bisa disamai dengan dirham itu
kudu punya 10 dirham sama dengan 1 dinar, atau sama dengan 1 miskol. Dinar sama dengan miskol, miskol sama dengan dinar. Bukan miskomunikasi nih, miskol. Salah telepon lagi. Satu, jelas ya. Jadi kalau dibahasakan miskol itu sama dengan dinar. Dinar itu berarti dari emas. Kalau dirham berbandingnya selisih 1 sama dengan 10, nilainya rendah, perak. Ketika itu masih bisa jadi uang alat tukar, ganti alat tukar. Cuman karena monitor makin kemari, perak udah makin anjlok, makin nggak ada harganya. Bahkan sama platinum aja masih tinggian apaan? Platinum. Emas putih masih tinggian emas putih. Perak padahal dulu bandingannya 1/10. Sekarang udah hancur-hancuran. Akhirnya udah nggak bisa dipakaikan jadi logam mulia, nggak masuk kategori logam mulia. Nah, itu perak. Bandingannya 1/10 dulu mah. Kalau sekarang mah masya Allah udah apaan aja naik, perak makin ketinggalan, makin nggak ada harganya. Nah, semakin kemari udah bukan 1/10. Buat menyamai nilai perak untuk menyamai nilai dinar, nilai emas, bisa sekarang membandingannya berapa? Bisa 50 kali. Seandainya punya emas 1 gram, untuk menyamai nilai 1 emas 1 gram nih, bisa jadi kudu punya 50 gram perak baru bisa sama nilai 1 gram. Saking ancur-ancurannya. Itu harga apa? Harga perak. Nah, 1 dinar itu sama dengan berapa kalau di gram? Kalau ditelaah melalui yang saya dapat hasil ngaji, itu kurang lebih nggak sampai 4 gram. Jadi 3,878 gram. 4 gram kurang. Ini kalau yang saya hasil ngaji 3,878 gram. Kalau biar gampang hitungnya 4 gram dah. Biar gampang hitungnya ya, biar gampang hitungnya 1 dinar itu sama dengan 4 gram. Bahkan kalau fikih zakat yang era kontemporer, fikih kontemporer, Syekh Yusuf Qaradawi itu mengatakan lebih tinggi lagi, 4,25 gram. Itu 1 dinar. 1 dinar sama dengan 4,2,5 gram. 4,2,5 gram. 4,2,5 gram gitu ya. Nah, ini kita pakai yang mana nih? Enakan pakai salap. Kalau saya biasa rumus pakai salap. Apa tuh salap? Karena di situ lebih soheh, lebih aman, lebih dekat gitu. Innal khaira kullahu fil ittiba min salapin. Sungguhnya kebaikan itu ada ketika kita bersandar pada ulama-ulama dahulu. Wa inna syarra, dan keburukan itu ada fi tidak iman kholab, ketika kita mengikuti bid'ahnya ulama-ulama belakangan. Jadi kalau saya lebih apaan? Lebih ngikutin yang salaf. Kita ambil dah yang aman, dekat sama yang bilangan ulama salaf, 4 gram. Jadi 1 dinar sama dengan 1 miskol. 1 miskol itu sama dengan 4 gram. Ya. Karena miskol sama dinar hitungannya nih, bahasanya sama, maknanya sama. Nah, berapa yang harus dikeluarkan zakat ketika memang sudah capai nisab? Ketika memiliki emas sebanyak 20 miskol atau 20 dinar, maka itu wajib dizakati. Berarti kalau seandainya 1 gram itu sama dengan 1 dinar, kalau 20 dinar berarti harus sama dengan berapa gram? 4 kali 20. Jadinya berapa gram? 80 gram. Kalau yang menurut fikih yang kontemporer, fikih zakat Syekh Yusuf Al-Qaradawi, itu 4,25 gram, berarti sama dengan harus memiliki emas 85 gram. 85 gram.
Kita pakai yang mana nih? Yang aman pakai yang 80 dah. Ya. Jangan ngikut biar giliran nguntungin, belum sampai 85 ini. Tapi lebih ke hukum ihtiyat, ke hati-hatian aja. Kira-kira udah 80, zakatin. Nah, seandainya kita memiliki sebanyak emas 80 gram, maka disitulah batas nisab, yaitu wajib keluarkan zakat selama memenuhi syarat. Apa syaratnya? Nggak cukup nisab. Harus apa? Harus haul juga. Nggak cukup nisab. Nisabnya 80 gram, haulnya kapan tuh mulai punya sebanyak 80 gram? Anggap kalau hitungan sekarang nih bulannya bulan Januari. Karena gampang hitungnya orang-orang kita, kalau dalam kitab mah harusnya hitungnya bulan-bulan Hijriyah. Jangan ngitung nggak segala gituan. Tanggal lahir kita sendiri nggak tahu bulan apaan. Kalau secara Hijriyah, nggak usah yang nggak ngaji dah, yang ngaji. Sekarang tanya bulan apaan. Padahal kalau kitab suruh ngitungnya apaan? Waktu balik, ngitung head, kudunya pakai bulan Hijriyah tuh. Cara ngitungnya. Balik 15 tahun bukan 15 tahun nasional, bukan Januari, Februari, Maret. Karena satu hari hitungan satu tahun itu harinya berbeda sama dengan yang nasional. Yang nasional mah 365. Kalau yang Hijriyah nggak sampai segitu. 354, 355 hari satu tahunnya itu. Makanya ngitung balik beda. Ngitung ini juga termasuk pakai hitungan haul itu, ngitungnya pakai apa? Pakai Arab hitungannya, kudunya mah. Cuman udah jadi adat, susah ngitung pakai bulan itu mah. Pakai bulan nasional aja dah. Pakai bulan nasional. Kumpul nih punya banda nih sebanyak 100 gram. Bulan Januari. Sampai Januari ketemu tahun depan masih utuh tuh 100 gram. Itu namanya haul. Kalau dadakan tiba-tiba dari nggak punya tiba-tiba langsung punya 100 gram baru nisab doang, belum haul, belum ketemu setahun. Kalau ketemu setahun baru tuh wajib keluarkan zakat. Nah, ini hitungannya kalau mau dirapiin lebih hati-hati lagi, ngitungnya pakai bulan Hijriyah. Kalau mau lebih apik lagi. Termasuk kayak kita bikin haul-haul orang yang meninggal di keluarga kita. Ya, padahal lagi meninggalnya bulan Agustus. Pas kelempongan muter terus, Agustusnya di Ramadan. Lagi waktu sebelum meninggalnya Agustus bukan di Ramadan. Pas giliran haulnya dibikinnya Ramadan. Ntar lama-lama Idul Fitri, lama-lama bulan Maulid, berubah terus. Tapi kalau ngikutin bulan Islam, nggak ada rumusnya puasa bulan Syawal, bulan Ramadan pasti puasa. Bisa nggak begitu? Jadi kalau seandainya kita mau patokin nih bikin haul orang tua kita, ingat cari tanggal inanya. Tanggal apanya? Tanggal Islamnya, nggak bakal bergeser itu mah. Jangan berpatokan bulan nasional. Kalau bulan nasional bisa adanya tadinya lagi bukan bulan puasa, bisa dibikinin bulan puasa. Mau ulang tahun nih, ulang tahun apaan? Itu ulang tahun tuh haul namanya. Ketemu tahun. Biasanya bukan bulan puasa kok jadi bulan puasa? Karena tadinya bulan Islam ke bulan nasional. Nah, ngitungnya begitu. Pakai bulan Hijriyah. Nah, ketika sudah terkena dua syarat ini, haul juga, nisab juga, maka di situ baru wajib zakat. Sekarang mah emasnya udah nggak ada yang ngumpulin emas sebanyak begitu. Terus kalaupun mau dikeluarkan emas, kemana nerima zakatnya? Ganti, sekarang nggak mesti keluarkan fisiknya, tapi diambil nominalnya. Karena uang udah dianggap sepersekian bernilai emas. Diakuin tuh sama negara. Itu termasuk bisa mencetak duit. Nggak selagu-lagunya kita punya mesin cetak mau bikin sebanyak-banyaknya. Tergantung seberapa banyak tuh negara memiliki emas. Semakin banyak produksi emasnya, maka akan mudah bisa memperbanyak cetak
uangnya, baru tuh punya mempengaruhi itu berapa jumlahnya. Nyetak uang, kan ini negara-negara kita, mesin-mesin kita cetaknya sebanyaknya duit. Nggak bisa begitu, ada aturan negara. Diresmikan tuh sama negara segala macam, dengan uang kertas itu ada tulisan tuh di duit. Dengan rahmat, coba yang megang duit tulisannya lihat tuh di situ. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, negara Republik Indonesia mengesahkan rupiah, uang kertas itu menjadi alat tukar. Bernilai tulisannya 2.000, 5.000, 10.000, 100.000. Itu dengan rahmat tuh, nah Tuhan. Itu. Nah sekarang nggak mesti dengan emas, diganti dengan apa? Uang rupiah. Nah cara ngitung zakatnya uang kita gimana? Dikonversikan ke nilai nisab emas. Berapa sekarang yang lagi berlaku nih emas di sekarang nih 1 gramnya? Nah, Bang Andi, berapa 1 gram? Ya. Berapa? Wah, ketahuan jarang tukang toko emas nih. 1 juta. Berapa? Tuh, Masya Allah 2 juta tuh. 1 gram 2 juta, 1 gram 2 juta. Berarti kalau 1 dinar sama dengan 4 gram. Berarti kalau 4 gram itu berapa juta? Hah? 8 juta. 8 juta kali 20 miskol, kali 20. Berarti 160. Itu 160 juta sama juga menyamai nilai nisab zakat emas. Tuh hitung masing-masing tuh simpenan. Punya nggak tuh simpenan segitu? Oh, simpenan saya sih nggak segitu, ada 20. Cuman yang 160 dipakai sama abang saya bangun rumah, dipakai sama adik saya bakal ngambil mobil, pakai sama ponakan saya minjem bakal urusan sekolah. Dihitung-hitung sih ada berapa nih? 180 juta. Duit kita bukan itu? Duit kita, belum yang saya tabungin buat daftar haji misalnya. Dihitung itu kan duit kita semua itu. Cuman nggak tahu kapan naiknya pada. Nggak tahu, masih pada nyangkut. Duitnya pada keluar, tapi yang jelas itu duit kita. Nah ketika 2 pasal kena ini, baik haul maupun nisab, maka meskipun tuh duit ada di luar, karena statusnya duit kita, kena tuh wajib zakat. Wajib zakat. Wajib zakat. Tinggal cara zakatnya bagaimana? Terserah mau pakai cara yang mana. Cara yang pertama tadi katanya punya 20 juta, sedangkan yang di luar 160 juta, pakai dulu yang 20 juta tuh buat ngebayar zakat yang duit semua di luar. Ntar waktunya mereka pada membayar, ini udah bersih, udah diapain? Udah dizakatin semua, tinggal pakein doang. Tuh mau pakai cara yang pertama. Atau cara yang kedua, tergantung duit naiknya dah. Pas giliran yang pakai gocap, tahu ngasih 30 juta, yang pakai 20 juta ngasihnya ngeteng 10 juta dulu. Nah persekian itu ntar di persentase tuh cara ngeluarinnya, kalau mau rada ribedan gitu dikit. Yang enak mah pakai cara yang pertama, walaupun tuh duit belum naik, tapi kita jumlah total, kita keluarin berapa nisab, udah sampai nisab, zakatnya ntar keluarin persentasenya dah. Keluarin itu, kita bayarin dengan uang yang kita punya. Ntar yang lain naiknya cerecetan juga tuh berantakan. Kadang-kala nggak naik malah. Sama saudara ini lunas sudah katanya. Nah itu udah bersih, udah bersih. Nah ini penting nih buat para pengusaha atau yang punya uang banyak tapi disimpan, meskipun diinvest, meskipun ditabung, tapi status uang kita ketika mencapai nisabnya 20 miskol atau sama dengan 80 gram emas, atau dengan harga sekarang sama dengan 160 juta, meskipun duitnya nggak berjenis sama kita semua, ada di yang lain, ini jangan dimakanin anteng-anteng aja, karena ada hukum tadi, udah ketemu haul setahun, udah ketemu nisab, keluarin.
keluarin. Lagi usaha begitu juga dipakai orang, duit modal segala macam. Lah kan duit kita, keluarin. Kalau main makan-makan aja maafin. Agama udah nggak wanti-wanti. Khudz min amwalihim sodakotan. Ambil dari harta kalian tuh sodakohnya. Untuk apa? Tutohiruhum, biar lagi makannya tuh jangan ada penyakit. Wajar akhirnya duit banyak gara-gara banyak harta yang dimakan bukan haknya, harusnya dizakatin, enggak dizakatin. Akhirnya yang dimakan bareng campur kotoran. Wajar. Ini perlu buat pengusaha-pengusaha. Jangan sampai anteng-anteng padahal limitnya udah lewat dari nisab. 160 juta udah lewat. Bahkan bisa punya 500 cm apalagi. Udah ya tahunan juga, nisab apalagi udah lewat. Berkali-kali nisab udah itu, berlipat-lipat bahasanya gitu ya. Jangan sampai nggak dikeluarin zakatnya. Keluarin zakatnya. Ketemu haul lagi, zakat lagi. Ketemu haul lagi, zakat lagi. Selama memang itu harta kita, walaupun enggak di genggaman kita. Itu kalau apaan? Kalau emas. Jadi zakat emas itu sama dengan 20 miskol. Miskol sama dengan 20 dinar. 20 dinar sama dengan 80 gram. 80 gram dengan harga emas sekarang sama dengan 160 juta rupiah. 160 juta rupiah itu ketemu batas haul, wajib dizakatkan. Nah kalau perak ini nisabnya 200 dirham. 200 dirham. Bandingannya 1/10. 200 dirham kalau perak. Perak sih kita lewatin aja dah, yang makanya juga agak udah. Ya, nilainya juga ancur-ancuran. Udah nggak jelas. Kalau seandainya mau dianggap juga ada tuh di fikih online, NU online, fikih NU online buat referensi kita. Jadi ada masih, kalau dalam bahasa di sini kan mi'ata dirhamin, 200 dirham dikonversikan dengan ke gram angka sekarang itu kurang lebih 595 gram. 595 gram. Jadi nisabnya perak atau nisabnya dirham itu ketika memiliki perak sebanyak 595 gram. Kalau dirupiahkan, anggap 1 gramnya cepek 100.000. 100.000 kan bandingannya udah jauh banget ya sama emas. Kalau 100.000 berarti kali 595 kali 995 sama dengan berapa? 59.500.000 rupiah. Ini kalau yang punya perak bernilai seangka segitu tuh 59.500.000 rupiah. Ini zakat perak. Tuh dikonversikannya kan dengan harga sekarang tuh segitu. Tapi kan nggak 100.000 juga perak, harganya jatuh banget. Bahkan udah nggak dianggap, hampir kurang dianggap. Cuman ada di fikih online itu, NU online itu hasil bahsul masail per dihitung 200 dirham itu sama dengan 595 gram. Kalau 1 gramnya sama dengan 100.000, maka 100.000 dikali 595 gram sama dengan, coba yang punya HP hitung, takut salah nih, 595 gram kali 100.000, bener gak? 59.500.000, bener? Bener. Nah ketika memiliki 59.500.000 itu yang dianggap alat tukar dari emas, bukan alat tukar dari perak, bukan. Duit itu bukan alat tukar dari perak, alat tukar dari emas. Kalau duit punya segitu nggak perlu dizakatin, nggak mesti, karena yang jadi standar ukurannya apaan? Emas. Kalau ukuran perak nggak jadi ukuran. Nah tapi kalau ketika memiliki barangnya perak,
sampai angka 59,500 ribu, 59 juta, 500 ribu, maka wajib zakatnya. Jadi kalau zakat emas ketika bernilai 160 juta, kalau zakat perak ketika bernilai 59,500 ribu rupiah, 59 juta 500 ribu rupiah. Ini yang wajib, batas nisab yang harus dikeluarkan zakat. Di samping nisab juga harus haul. Berapa zakatnya yang harus dikeluarkannya? Wa yajibu fihi ma rubul usri, dan wajib pada keduanya baik emas maupun perak yang dizakatkannya adalah rubul usri. Rubul 1/4, usri 10. Rubul usri sama dengan 2,5% bahasa Arab tuh ya. Rubul usri 100 1/10-nya berarti 10 bagi 4 2,5 itu namanya bahasa kitabnya rubul usri. Wajib dikeluarkannya 2,5% ketika menemukan haul. Berarti pertanyaannya, berapa yang wajib dizakati ketika memiliki uang sebanyak 160 juta? Berapa 2,5%-nya? Hah? 6 berapa? 1 juta 2,5%-nya berapa? 1 juta. 1 juta berapa 2,5%-nya? 25 ribu. 10 juta 250 ribu. 200 juta 100 juta 2 juta setengah, 2 juta 500 kalau 100 juta. Ini kalau punya punya angka uang 160 juta, berarti berapa yang harus keluarkan? 4 juta. Kan tukang dagang semua sih rumahnya ngitung lambat-lambat banget. Jadi kalau punya uang 160 juta, selama memang ada masanya sampai setahun kita simpan, itu mutlak uang kita, itu nisabnya udah lewat, udah batasnya, terus haulnya ketemu 1 tahun, keluarin 2,5%-nya tuh 4 juta. Jangan hayo aja dipakein apaan, pakein dandanin rumah, pakein belanja, beliin motor, beli mobil, kagak dizakat-zakatin. Akhirnya wajar aja nggak dikit-dikit, akhirnya bolak-balik ke Cipto, bolak-balik ke Polri, bolak-balik ke Pasar Rebo, berobat mulu. Karena yang kudunya dizakatin nggak dizakat-zakatin, dimakanin mulu. Karena udah sampai tuntutannya. Itu kalau nilainya sampai 160 juta. Begitu juga ketika sampai 500 juta, 2,5%-nya. Berapa 2,5%-nya? Kalau 500 juta 12 juta setengah, tinggal kali 2 yang tadi. Yang tadi makan 4 juta 160 juta itu sama dengan 2,5%-nya 4 juta. Sekarang kalau punya 500 juta, ngayal lu, udah ngayal kan mau jadi orang kaya ini. 12 juta 500 tuh wajib keluarin tuh, jangan dimakanin dulu. Ini mah nggak sengaja makanin, cuman emang kondisinya darurat, nggak nurutin hawa nafsu, enggak. Datang puting beliung, badai, banjir, mau nggak mau bebenah, renovasi, dandanin. Yang tadinya udah deket nisab pengen dikeluarin, seminggu mau nisab, rubuh rumah. Dandanin rumah. Wajib zakat gak? Kagak, kan pakai material, udah duitnya habis, udah nggak wajib zakat karena bukan pengen. Ketika pengen juga nggak wajib zakat, silakan, cuman jatuhnya berdosa. Wah, duit 500 juta nih, dikit lagi nih sob wajib zakat nih, daripada ngeluarin harus 12,5 juta, mendingan rapiin rumah, beli mobil, biar nggak biar nggak zakat. Ya silahkan aja, duit kita secara fikih nggak wajib zakat.
Cuman jangan aneh, ntar giliran turunan remnya belum. Kudunya zakat tuh nggak zakatin, ngulur nafsu namanya. Ini perhatian dari agama, karena zakat ini dibuat untuk kemaslahatan kita. Jadi usahain jangan dimakan dulu baru keluarin, tapi keluarin dulu baru makan. Buat kita nih yang nggak punya hitungan limit nisab, gimana keapikannya? Anggap, maaf, rumusnya kalau uang itu samain sama konversi harga emas 2,5%-nya. 100.000 berapa 2,5%-nya? Hah? Berapa? 100.000? 2.500. Dapat hadiah 100.000. Potek tuh 2.500 kasih bocah. Kita makan bersih udah. Dapat gope, potong. Kali berapa? 5, 125. Kasihin, sedekahin. Kalau mau sedekah kemana yang paling gede? Ke sedekah ke para penuntut ilmu. Nih yang begini-gini nih nih. Biar kata udah aki-aki juga nih. Gede pahalanya ngasih gue nih. Karena masih belajar. Para santri itu penuntut ilmu. Itu sedekah yang terbesar ke para penuntut ilmu fi sabilillah termasuk itu. Jadi jangan kita makan baru apain? Baru keluarin, masih ada kotorannya yang ikut makan. Keluarin dulu baru makan. Belajar apik. Cepet amplop 200, gope berapa? Keluarin. Cara ngeluarinnya gimana? Sedekahin ke bocah, sedekahin ke saudara, adek, empo, abang, siapa yang rada susahan, temen. Bagi duit. Hitung-hitung ngebersihin harta yang sebelum kita belum makan. Karena kenapa? Gue pengen ngamalin zakat, kayaknya jauh dari nisab ini nggak bakal nyampe ini. Tapi belajar ngamalin, ambil 2,5%-nya. Namanya sedekah walaupun nggak wajib, tapi belajar apik. Khawatir yang kita punya itu ada hak orang lain. Karena perintah agama, khudz, ambil. Bukan nungguin kesadaran. Kalau seandainya yang nggak sadar pun ketika masa Rasul mah disuruh utus tuh jemput-jemputin orang kaya, diambil-ambilin. Kalau sekarang yang ngerti, yang masa bodoh hampir pada kayak Sa'labe jadinya. Sa'labah makin kaya makin merasa rakus, makin medit. Nah zakatnya itu yang dikeluarkan sama dengan 2,5%. Fabihi sabihi, maka hitung lebihnya. Wa mazada fabihi sabihi. Yang penting 2,5%. Wala budda fihi ma'al minal hauli, dan mesti padanya daripada haul. Tetap wajib di samping nisabnya tadi, terus juga dituntut haul. Illa, kecuali ma hasala min ma'dinin aw rikazin. Kecuali sesuatu yang dihasilkan dari min ma'dinin, barang tambang, aurikazin, atau harta penemuan. Harta kita nyebutnya harta korun ya, kita nyebutnya harta korun. Fayukhrijuha, maka dikeluarkannya halan pada ketika itu. Nah kalau zakatnya zakat rikaz, zakat harta pendaman zaman jahiliyah, yang zaman dulu memang belum ada bank, belum ada tempat nyimpen, mereka menggali tanah, menggali rumah, menggali ruangan untuk menyimpan harta di dalam, di bunker bawah tanah tuh. Nah giliran pas udah ganti masa, ganti zaman, ganti orang, bikin pondasi, menggali ketemu dalam ada duitnya zaman dulu rikaz itu namanya harta korun orang kita nyebutnya. Nah ketika bernilai dengan emas atau perak sama, wajib dizakatin. Cuman ini mah beda, bukan hasil usaha sendiri nyimpen nyelengin bertahun-tahun. Ketika memiliki ma'din atau rikaz, kita nemu tuh hasil pertambangan gali, atau hasil lagi mondasi atau gali sumur, nemu apaan? Peninggalan harta karun di dalam peti, cakep banget, emas, kalung segala macam. Ini mah nggak pakai nunggu haul setahun, nggak mesti, tapi fayukhrijuha halan, kudu keluarin seketika itu juga. Dan wafir rikazi, dan pada zakatnya itu al-khumusu yaitu 1/5 berarti 10 bagi 5 sama dengan berapa? 2. Kalau 100 bagi 5 sama dengan 20 sama dengan 20%. Bedanya ma'din rikaz sama zakat zakat emas. Kalau emas perak mah kudu harus haul, kalau rikaz
atau ma'din nggak pakai haul, langsung seketika itu ketika sampai nisabnya. Dan juga nilai zakatnya bukan 2,5%, tapi berapa persen? 20%. Disebutnya harta pendaman zaman jahiliyah. Padahal sih bukan jahil, padahal mah cuman jahil nuraninya aja. Jahil apanya? Jahil keimanannya aja. Orangnya mau orang pinter-pinter. Tuh Abu Jahal emang bukan pinter itu, saking hebatnya, luar biasa pinternya itu. Nabi ngapain aja? Yang berani ngelawan Nabi siapa? Masa orang bodoh ngelawan Nabi? Masa Nabi sayangannya orang bodoh? Nggak pantas lah. Nabi sayangannya orang hebat, orang pinter. Tuh Abu Jahal bapaknya tolol dijulukinnya saking pinternya, ahli sastra, mau nyaingin bikin Quran segala macam. Tapi julukannya apaan? Abu Jahal, karena nuraninya yang mati, yang nggak mau menerima kebenaran. Nah, orang-orang zaman jahiliyah ini harta pendamanya dipenem. Nah, ketika ditemukan digali namanya harta rikaz, harta pendaman. Nah, zakatnya 20%. Lebih kurangnya pasti masih banyak kurangnya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wa amma zakatut tijarah, untuk selanjutnya pengen buru-buru kelar nih biar buru-buru masuk zakat fitri. Wa amma zakatut tijarah, sebabnya sebab salah dilengkapin kurang adab sama ilmu, dilengkapin kurang hormat sama ulama. Sebab karya ulama ini syariat agama, tetap kudu kita pelajarin ya. Mau ngerti kayak kagak, penting ngaji judulnya dah. Mudah-mudahan nanti Allah kasih keberkahannya. Wallahu alam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih qarabati lana fi dinina tawassala lumi tawassalna bitalimi antar si'a wa antar zuqanal amana ya Rabb. Engkau Tuhan kami, manfaatkan ilmu pada kami untuk anak juga keluarga, hingga paham ilmu agama. Kami tawasul, kami tawasul dengan pengajaran. Semoga Allah memberi rizki, kemudahan dan kedamaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.